Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya, sehat? Pada pelajaran pagi hari ini kita akan membahas bagaimana instalasi jaringan wireless atau jaringan non kabel. Nah, seperti yang kita tahu, jaringan media komunikasi jaringan itu ada dua, yaitu jaringan yang pakai kabel dan jaringan yang tanpa kabel atau wireless. Pada praktek ini kita menggunakan perangkat jaringan, mereknya adalah TP-Link. Di dalamnya kita disediakan paling tidak ada 3 mode, yaitu yang pertama adalah mode router, yang kedua adalah mode access point, yang ketiga adalah mode ring extender atau repeater. Nah, mode router bedanya dengan mode-mode yang lain. Yang pertama, mode router itu segmen sumber internet berbeda segmen IP dengan IP yang disebarkan. Jadi misalnya sumber internetnya adalah 192.168.1.0 dengan prefix 24. Kemudian IP yang disebarkan itu harus berbeda. Misalnya 192.168.2.0. Seperti itu. Langkah pertama dalam instalasi jaringan wireless yaitu menyediakan perangkatnya dulu. Yang kita gunakan untuk praktek adalah dari brand TP-Link. Yang pertama disediakan dulu, kemudian pastikan ada sumber listrik, karena ini tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa digunakan tanpa sumber listrik. Misalnya tipe sekarang ada yang menggunakan seperti power bank atau menggunakan tenaga surya, tapi ini harus menggunakan sumber listrik. Yang pertama pastikan di sini ada powernya 9 volt, kemudian arusnya 0,6 ampere. Nah, adaptor juga harus kalian sesuaikan. Di sini outputnya adalah 9 volt 0,6 ampere. Cocok. Kalau tidak cocok, misalnya ini kebutuhannya 9 volt tapi kalian gunakan yang 21 volt, ya terjadi kerusakan pada perangkat. Kita pasangkan dulu di sumber listrik. Kemudian masukkan ke power socket yang ada di samping di perangkat. Oke, sudah masuk. Lampu indikator beberapa saat kemudian akan mulai menyala. Warnanya masih berkedip karena belum ada pengaturan yang kita lakukan. Nah, langkah selanjutnya, langkah kedua, kita lihat di belakang perangkat, di bawah perangkat ada default access, kemudian ada default SSID, kemudian ada PIN, kode PIN. Ini fungsinya nanti kita gunakan untuk melakukan pengaturan wireless. Langkah selanjutnya, masukkan sumber internet. Sumber internet masuk ke port 1 atau port warna biru tua. Kita masukkan. Sudah. Kemudian kita bisa mulai melakukan pengaturan melalui komputer atau bisa melalui smartphone atau bisa melalui laptop. Oke, kita mulai pengaturannya. Nah, kita mulai melakukan setting perangkat wireless. Nah, kita connect dulu ke wireless yang telah kita lihat tadi di belakang atau di bawah perangkat wireless. Di sini
namanya adalah TP-Link 26B6. Kita konekkan. Nah, ada perintah enter the network security key. Nah, itu adalah PIN yang tertera pada balik perangkat. Dalam perangkat ini PIN-nya adalah 4130 4990. Kita tunggu sampai terkoneksi. Oke, sudah terkoneksi. Kemudian kita masukkan alamat sesuai juga yang tertera pada bawah perangkat. Tadi yang kita catat TP-Link wifi.net. Masuk. Nah, kita sudah masuk ke bagian login. Username kita isikan standar admin. Passwordnya juga sama, admin. Klik login. Nah, kemudian ada di sini kita diarahkan ke quick setup. Klik saja next. Nah, kita akan menggunakan salah satu dari fasilitas yang ada di perangkat ini, yaitu wireless router. Diklik wireless router, kemudian klik next. Di sini ada pilihan, beberapa pilihan untuk IP. Klik yang dynamic IP, karena kita mendapatkan IP DHCP dari router pusat atau sumber internet. Klik dynamic IP, kemudian next. Kita pilih saja no, I do not need to clone MAC address, karena kita perangkat ini perangkat baru dan tidak dikunci MAC address-nya, jadi kita pilih yang no saja. Klik next. Wireless network name atau SSID kita isikan sesuai keinginan kita. Misalnya TKJ SMK Mungkit. Kemudian passwordnya kita sesuaikan juga. Misalnya passwordnya kita adalah Mungkit 12345. Ingat, petunjuknya di sini passwordnya antara 8 sampai 63 karakter. Tidak boleh kurang, juga tidak boleh lebih. Pokoknya antara 8 sampai 63 karakter. Bisa juga ditambah dengan simbol. Misalnya passwordnya adalah Mungkit strip 12345. Boleh. Malah akan lebih kuat. Kemudian langsung saja klik next. Kemudian save. Setelah klik save, maka nanti perangkat akan otomatis restart atau reboot untuk mengaplikasikan pengaturan yang telah dibuat. Kita tunggu saja. Oke. Setelah perangkat restart, maka kita bisa menyambungkan ke SSID wireless yang telah kita buat. Di sini sudah terlihat TKJ SMK Muhammadiyah Mungkit. Diklik connect. Dengan passwordnya adalah tadi yang kita buat, Mungkit strip 12345.
next, yes, terkoneksi. Kemudian kita coba lakukan perintah ping. Misalnya detik.com, enter. Oke, sudah bisa ping. Kemudian kita coba gunakan untuk internet, misalnya detik.com. Ya, berhasil berinternet. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Ya, Arman, silakan. Bagaimana cara kita mengubah segmen IP LAN? Oke, bagaimana cara kita mengubah setting IP LAN atau di segmen LAN? Nah, caranya kita masuk ke pengaturan di pengaturan perangkat. Bisa kalian menggunakan laptop, PC maupun menggunakan smartphone. Login dulu seperti tadi, menggunakan username password dan passwordnya juga username-nya admin, passwordnya juga admin. Kemudian masuk ke bagian network. Pada bagian LAN, di sini secara standar TP-Link memberikan IP 192.168.0.1 untuk segmen LAN, untuk bagian LAN. Nah, kalau kita ingin menggantinya, tinggal kita ganti seperti yang kita inginkan. Misalnya 200.101.1 save. Kemudian klik OK. Oke, kita tunggu sampai perangkatnya restart atau reboot. Nah, setelah reboot, ini kita sudah reboot. Kita cek IP-nya, kita konekkan lagi. Tadi secara otomatis terkoneksi. Kemudian kita cek IP yang kita dapat. Klik kanan, Network Sharing Center. Kemudian klik nama wirelessnya, kemudian detail. Nah, seperti yang kita setting tadi, IP address kita telah berubah dari yang standar 192.168.0 sekian menjadi yang kita ubah 200.100.1 sekian. Dalam hal ini kita mendapatkan IP 200.100.1.100. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya, Amam? Bisakah kita memblokir perangkat yang tidak kita inginkan? Oke, bisakah kita memblokir perangkat yang tidak kita inginkan? Nah, tadi smartphone saya sudah terkoneksi ke jaringan WiFi. Misalnya kita akan blok akses dari smartphone ini. Caranya, masuk ke bagian pengaturan, kita login ke pengaturan perangkat. IP-nya karena kita tadi sudah ubah, jadi IP-nya 200.101.1. Kemudian username adalah admin, passwordnya juga admin. Masuk. Kemudian di sini ada pengaturan wireless. Ada namanya adalah MAC filter. Nah, dari mana kita mendapatkan MAC address target yang akan kita blokir? Caranya adalah dengan dari menu DHCP, kemudian DHCP client list. Refresh. Sampai muncul. Nah, sudah muncul. MAC address-nya adalah yang saya blok.
Nah, kita kembali lagi, kita copy dulu pakai Ctrl C, kemudian kita buka Notepad, bisa kita paste. Ini adalah MAC address target yang akan kita blok. Kemudian di menu wireless, MAC filter, add new. MAC address-nya karena tadi sudah kita copy, bisa kita paste dengan Ctrl V. Description misalnya adalah perangkat diblokir. Status enable, klik save. Oke. Enable. Misalnya saya disconnect. Kemudian perangkat saya sudah tidak bisa terkoneksi ke SSID yang telah kita buat di perangkat TP-Link ini. Oke, jelas? Nah, itu tadi adalah cara kita untuk melakukan pengaturan kepada perangkat wireless yang tadi kita praktekkan dengan menggunakan wireless brand dari TP-Link. Terima kasih perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.